bandingnya kita ini ditolak oleh majelis pengadilan tinggi yang tadinya 4 tahun diputus menjadi 6 tahun. Ini apa sebagai gimana bedanya? Sebelumnya saya juga sudah pernah memberikan pendapat hukum saya ketika putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Nikita Mirzani 4 tahun. Saya katakan bahwa kalau saya jadi lawyernya, saya tidak akan banding. Kenapa? Itu suatu kebijakan dan prestasi buat lawyernya sebetulnya. Kenapa? Tuntutan 11 tahun, putus 4 tahun, itu sangat luar biasa, itu prestasi. Jadi hakim sudah mengambil suatu kebijakan yang sangat luar biasa. Nah, kalau saya jadi lawyernya, saya tidak akan banding. Nah, ternyata ketika banding, kita lihat dia naik 2 tahun. Setelah ditelusuri lagi, TPPU-nya terbukti. Itu, seperti itu. Berarti bisa bilang ada salah langkah bagi tim PHN ini atau salah jalan atau blunder atau gimana? Saya tidak bilang salah langkah atau menjustis pengacaranya keliru atau blunder, tetapi saya hanya mau katakan bahwa itu karena itu haknya mereka, hak untuk mendapatkan suatu keadilan. Tetapi menurut saya kalau saya sebagai lawyer yang pada saat itu saya tidak akan banding. Ini ada perbedaan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selatan bilang tidak ada pembahasan dan tidak kena TPPU-nya. Tapi di Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Niki terbukti ada unsur pemerasan dan TPPU-nya. Ini gimana? Itu wajar dalam hal pengadilan? Ya, kembali lagi itu adalah hak prerogatifnya hakim untuk memutuskan suatu perkara. Jadi kalau hakim pengadilan tinggi ternyata dia melihat bahwa oh ternyata ada temuan ini, oh TPPU-nya terbukti, itu kembali lagi kewenangannya hakim untuk memutuskan perkara itu. Jadi kalau dia naikkan menjadi 6 tahun terkait dengan TPPU-nya terbukti, ya itu sekali lagi hakim saya rasa sudah membaca, sudah mempelajari dan dia sudah punya bukti-bukti kuat sehingga dia berani memutuskan itu. Akhirnya kan majelis hakim menjabarkan Niki terbukti ibaratnya ada unsur pemerasan terkait yang duit dari Reza Gadis yang 2M yang dia transfer ke developer rumah itu bang. Ya. Walaupun itu tidak langsung ke tangan Niki tapi langsung diberikan ke developer. Menurut abang gimana? Ini memang sudah tepatkah hakim menilai dan menelaahnya? Nah itu hakim melihat TPPU-nya di situ, makanya dia berani memutuskan itu. Kalau itu benar terjadi ya, nah, bahwa dia menerima uang dari Reza Gladys terus untuk membayar cicilan rumah atau apalah semacamnya. Nah hakim mungkin melihat dari sisi itu. Bang, setelah ini apa yang harus dilakukan atau langkah dari PHJ? Kenapa sih masalah kasasi? Atau gimana nih bang? Itu kembali lagi kepada Nikita sama pengacaranya. Apakah mereka mau lanjut kasasi atau mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan kasasi. Kalau abang sebagai praktisi apa yang abang lakukan? Kalau misalnya jadi pengacaranya? Kalau saya lagi-lagi saya mau katakan bahwa karena sudah diputuskan TPPU-nya terbukti, kalau saya nggak mau lanjut lagi untuk kasasi karena ini kan TPPU sudah terbukti. Saya khawatirkan hakim kasasi atau Mahkamah Agung, hakim agung dia mempelajari, dia menilai bahwa nah, ini sudah maksimal, sudah sangat luar biasa kebijakan hakim TPPU cuma dikasih 2 tahun, sementara ancaman TPPU itu kan 20 tahun. Nah, saya khawatir ini bisa naik lagi. Oh gitu. Bang, terakhir. Dari PH-nya Reza Gladys kan bilang ini bukan masalah puas tidak puas terkait hukuman Niki ya. Di hukum 4 tahun atau 2 tahun yang penting Niki terbukti bersalah lagi. Ada unsur pemerasannya dan juga yang Niki membela diri, dia tidak ada unsur pemerasan karena ada kerjasama dan sebagainya. Ini masih ke perdata ya, perdata yang Niki menggugat 244F itu dinilai aneh oleh PH-nya Reza Gladys yang akhirnya deadlock juga mediasi terkait penggunaan perdata yang tema itu bang, gimana bang?
Iya, kembali lagi. Satwa, kembali lagi ya. Fakta sun persanda. Perjanjian dibuat menjadikan undang-undang dan disepakati bersama. Jadi kalau mau gugat secara perdata, ada nggak undang-undang yang perjanjian yang disepakati, yang sudah dijadikan undang-undang disepakati bersama. Intinya begitu. Jadi kalau hanya berdasarkan lisan ataupun berdasarkan WhatsApp dan segala macam, itu nggak bisa dijadikan dasar sebagai ada perjanjian kerjasama. Itu berat lah. Untuk saya itu mengada-ngada. Karena itu perjanjiannya kan harus ada meterai, ditandakan kesepakatan bersama. Kalaupun nggak dinotaris, ada perjanjian di bawah tangan, bisa menjadikan bukti untuk memang ada perjanjiannya kok. Nah, kalau hanya berdasarkan omongan, wah itu nggak bisa dijadikan dasar. Saya kira itu.